Melawan buaya maut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua kebaikan terlimpah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Tidak semua keberanian lahir dari niat. Kadang justru karena terpaksa. Ketika sebuah sayembara berbahaya digelar di negeri asing, tak satu pun orang berani menghadapi danau penuh buaya. Namun tiba-tiba seseorang berhasil selamat hingga ke istana. Semua orang pun memujinya sebagai kesatria yang hebat. Sampai Abu Nawas mengungkap alasan sebenarnya yang membuat semua orang terkejut. Dan inilah kisah lengkapnya. Bukan sekali dua kali Abu Nawas melancong ke negeri tetangga dalam setahun ini. Mungkin ia sudah 3 kali meninggalkan negerinya, tentu saja untuk keperluan berdagang. Suatu ketika, Abu Nawas pergi ke sebuah negeri. Di negeri itu hiduplah seorang raja yang memiliki istana megah yang dikelilingi danau. Meski hidupnya bergelimang kemewahan, sang raja merasakan kejenuhan. Hingga suatu hari terbesitlah pertanyaan dalam hatinya. Mengapa tidak ada satupun kesatria yang berhasil masuk ke istana dengan berenang menyeberangi danau tersebut? Karena penasaran, sang raja pun membuat sayembara untuk mencari orang yang mampu melakukannya. Seminggu kemudian, sayembara pun dimulai. Semua rakyat dikumpulkan di depan danau, termasuk Abu Nawas yang kebetulan sedang berada di negeri tersebut. Di hadapan rakyat dan para prajuritnya, sang raja berbicara dengan lantang. "Wahai seluruh kesatria dan rakyatku, dengan ini aku mengumumkan, aku ingin mencari seorang lelaki yang tangguh di negeri ini. Aku menantang kalian semua untuk berenang di danau ini menuju istanaku. Barang siapa yang berhasil, akan aku kabulkan apa saja permintaannya." Mendengar sayembara itu, semua orang menjadi kaget. Pasalnya, danau tersebut dipenuhi oleh buaya-buaya besar dan ganas. Tentu saja tidak ada yang berani mencobanya. Tapi tiba-tiba muncullah seorang prajurit kesatria berbadan tinggi dan besar. Ia dikenal sebagai prajurit yang paling kuat. "Wahai Paduka yang mulia, izinkan hamba melakukan tugas ini, Paduka," kata prajurit tersebut. "Silahkan, wahai prajuritku," jawab sang raja. Semua orang penasaran ingin melihatnya, termasuk Abu Nawas. "Nekat sekali orang itu. Dia pasti tidak akan selamat," ucap Abu Nawas dalam hati. Ternyata dugaan Abu Nawas benar. Baru saja prajurit tersebut berenang sejauh 3 meter. Ia langsung diserang buaya-buaya ganas. Dan akhirnya ia pun tewas mengenaskan. Dengan perasaan sedih dan kecewa, sang raja berkata, "Peserta pertama saya nyatakan gagal. Masih adakah yang berani mencoba?" Spontan semua prajurit mundur ketakutan. Mereka panik jika sampai ditunjuk. "Kalian tidak usah takut. Aku tidak akan memaksa kalian," ujar sang raja. Dan tak lama kemudian seorang lelaki dari rakyat biasa yang dikenal paling kuat dan pemberani maju ke depan. "Apakah kamu yakin?" tanya sang raja. "Jangan khawatir, Paduka. Hamba adalah pawang buaya. Hamba pasti bisa berhasil," jawab orang tersebut. Sang raja pun terlihat ceria. "Baiklah, silakan terjun ke danau itu." Orang itu pun melaksanakan perintah. Ia terjun ke danau yang penuh dengan buaya. Namun tetap saja ia mati. Bukan karena diserang buaya, melainkan karena tenggelam. Karena ternyata ia tidak bisa berenang. Semua orang pun menjadi semakin takut. Mereka mundur bersama yang lainnya. "Aduh, tidak ada yang berani. Bagaimana negeri ini bisa menjadi kuat kalau kalian semua ini penakut?" kata sang raja kecewa. Tiba-tiba tanpa diduga,
Abu Nawas langsung menceburkan diri ke dalam danau. Perbuatannya membuat semua orang kaget dan cemas, termasuk sang raja. Abu Nawas berenang dengan sekuat tenaga. Beberapa kali ia menghindari serangan buaya. "Luar biasa, ayo terus ayo!" teriak sang raja kegirangan. Orang-orang pun ikut menyemangatinya. Hingga akhirnya Abu Nawas berhasil mencapai istana dengan selamat tanpa kurang suatu apapun. Sang raja pun segera menghampirinya. "Benar-benar mengagumkan. Kamu hebat sekali. Tapi sepertinya kamu bukan orang negeri sini. Siapa namamu dan dari mana asalmu?" tanya sang raja. Dalam keadaan basah kuyup dan gemetaran, Abu Nawas pun menjawab, "Nama saya Abu Nawas Paduka. Saya dari negeri Baghdad." "Baiklah, meskipun kamu bukan orang sini, aku akan tetap menepati janjiku. Sekarang, apa yang kamu inginkan?" tanya sang raja. "Saya ada satu permintaan Paduka," jawab Abu Nawas. "Apa itu? Apakah kamu ingin menikah dengan putriku?" tanya sang raja. "Bukan Paduka, bukan itu," jawab Abu Nawas. Sang raja pun sedikit terkejut. Bagaimana mungkin putrinya yang cantik ditolak? "Apakah kamu ingin istana dan hartaku?" tanya sang raja mulai cemas. "Itu juga bukan Paduka. Saya tidak menginginkan semua itu," sahut Abu Nawas. Sang raja pun lega. "Baiklah, lalu apa yang kamu inginkan?" Dengan wajah penuh kesal, Abu Nawas langsung menjawab, "Saya hanya ingin tahu Paduka, siapa yang tadi mendorongku hingga aku terjatuh ke danau?" Kisah selanjutnya, mengusir Baginda Raja. Rencana licik disusun diam-diam di dalam istana. Para menteri ingin menyingkirkan Abu Nawas tanpa memberinya kesempatan menggunakan kecerdikannya seperti biasa. Kali ini tidak ada teka-teki, tidak ada syarat, hanya pengusiran langsung dari kota Baghdad. Namun ketika keputusan itu diumumkan, jawaban Abu Nawas justru membuat seluruh istana terdiam. Dan inilah kisah lengkapnya. Pada suatu hari, Baginda Raja dan para menteri sedang membahas sebuah rencana untuk mengerjai Abu Nawas. Kemudian salah satu dari mereka berkata, "Ampun Paduka yang mulia, hamba rasa percuma saja menjebak Abu Nawas. Nanti malah Paduka sendiri yang kena sial." Baginda Raja lalu bertanya, "Lalu menurutmu harus dengan cara apa?" "Usir saja dia dari Baghdad Paduka, dan jangan pernah diperbolehkan pulang," jawab si menteri istana. "Bukankah aku dulu juga pernah mengusirnya? Tapi dengan kecerdikannya ia bisa kembali pulang ke kampung halaman," ujar Baginda Raja. "Nah itu dia masalahnya Paduka. Kalau dulu Paduka memberi syarat kepadanya, ia boleh pulang asalkan tidak berjalan kaki, tidak merangkak dan tidak mengendarai hewan. Syarat itulah yang justru dimanfaatkan olehnya Paduka. Kali ini usir dia tanpa syarat apapun Paduka. Jangan beri celah untuk menggunakan kecerdikannya. Kita lihat apakah dia mampu menghadapi masalah ini," tutur sang menteri. Rupanya saran tersebut disambut baik oleh Baginda Raja. Dan keesokan paginya Abu Nawas pun dipanggil ke istana. "Wahai Abu Nawas, kamu tahu kenapa aku panggil ke sini?" tanya Baginda Raja. "Ampun Paduka yang mulia,
Hamba sungguh tidak tahu Paduka, jawab Abu Nawas. Kamu ini telah berbuat kesalahan Abu Nawas, kata Baginda Raja. Kesalahan? Kesalahan apa Paduka yang mulia? Tanya Abu Nawas keheranan. Kamu ini telah membuat para menteri istana dan sebagian rakyatku tidak suka, bahkan membencimu. Mereka menginginkan kamu diusir dari kota Baghdad, jawab Baginda Raja. Lalu bagaimana dengan Paduka? Apakah Paduka akan membela mereka? Tanya Abu Nawas. Oh iya, tentu saja Abu Nawas. Mereka ini adalah menteri setiaku. Jika aku tidak mengusirmu, mereka yang akan meninggalkan kota ini. Aku tidak mungkin membiarkan hal itu terjadi Abu Nawas, jelas Baginda Raja. Tapi Paduka, kesalahan saya apa sehingga mereka menginginkan saya diusir dari kampung halaman? Tanya Abu Nawas penasaran. Aku tidak mau tahu Abu Nawas. Pokoknya saat ini juga kamu harus meninggalkan kota Baghdad, kata Baginda Raja dengan tegas. Baiklah Paduka, tapi apakah ada syarat tertentu supaya hamba bisa kembali Paduka? Tanya Abu Nawas. Tidak ada syarat Abu Nawas. Pokoknya mulai detik ini kamu harus pergi dari kota ini dan tidak boleh kembali, ujar Baginda Raja. Mendengar itu Abu Nawas pun sangat terkejut. Ini pasti akal-akalan Baginda Raja. Ia sengaja ingin mengerjaiku, pikir Abu Nawas. Untuk sesaat ia pun terdiam, memikirkan cara agar bisa lolos dari masalah tersebut. Dan tak butuh waktu lama, Abu Nawas pun mendapatkan ide yang cemerlang. Baiklah Paduka yang mulia, meskipun hamba tidak tahu apa kesalahan hamba, tapi hamba bersedia untuk menjalani hukuman. Namun mengenai keinginan mereka mengusir hamba dari kampung halaman ini, itu sebuah keputusan yang keliru Paduka. Akan lebih adil apabila justru saya yang mengusir mereka dari kota Baghdad, termasuk mengusir Paduka, kata Abu Nawas. Baginda Raja pun kaget mendengarnya. Kamu sudah gila Abu Nawas. Berani sekali kamu mengusir rajamu, bentak Baginda Raja. Ini hanya soal keadilan Paduka, jawab Abu Nawas dengan santai. Keadilan? Keadilan apa maksudmu? Tanya Baginda Raja. Begini Paduka yang mulia, bukankah setiap orang yang hidup di atas bumi itu harus memiliki kewarganegaraan? Jika saya pergi dari negeri Baghdad, lalu tinggal sendiri di daerah antah berantah, mana mungkin saya bisa membangun sebuah negeri seorang diri Paduka? Saya tidak punya menteri untuk membantu pemerintahan, tidak punya rakyat untuk membangun rumah dan memulai pertanian. Itu sesuatu yang tidak masuk akal. Abu Nawas kemudian melanjutkan. Tapi jika Paduka, para menteri dan sebagian rakyat yang pergi, kalian tentu bisa dengan mudah membangun negeri baru. Itulah yang lebih adil Paduka. Mendengar penjelasan itu, Baginda Raja dan para menteri terdiam. Mereka tidak mampu membantah. Mereka tak menyangka jawaban Abu Nawas bisa secerdik itu. Dan akhirnya usaha mereka untuk mengerjai Abu Nawas pun kembali mengalami kegagalan. Kisah selanjutnya, kutukan anak durhaka. Pernahkah kamu membayangkan seekor hewan tiba-tiba berubah menjadi manusia tepat di hadapan mata kamu sendiri?
Abu Nawas, sang cerdik yang biasanya tak mudah tertipu, kali ini harus berhadapan dengan sebuah keajaiban yang tidak masuk akal. Namun di balik tangisan haru seorang pria yang mengaku dikutuk, tersimpan sebuah muslihat cerdik yang akan berakhir dengan cara yang paling tak terduga di tengah riuhnya pasar hewan. Suatu pagi, Abu Nawas merasa jenuh dan memutuskan untuk menyegarkan pikiran dengan berjalan-jalan ke pasar hewan. Di sana, perhatiannya tertuju pada seekor keledai yang tampak sangat letih dan sakit. Karena merasa iba, ia memutuskan untuk membeli hewan malang itu dan menuntunnya pulang dengan seutas tali pengikat di leher. Tanpa ia sadari, dua orang pencuri telah mengincarnya sejak tadi. Di saat Abu Nawas sedang lengah, salah satu pencuri dengan sangat lihai melepaskan tali dari leher keledai dan melingkarkannya ke lehernya sendiri. Sementara itu, rekannya membawa lari keledai tersebut sejauh mungkin. Sesampainya di depan rumah, Abu Nawas menoleh ke belakang. Betapa terkejutnya ia saat mendapati bahwa yang dituntunnya bukan lagi seekor keledai, melainkan seorang laki-laki. "Siapa kamu?" tanya Abu Nawas dengan mata terbelalak keheranan. Sambil berpura-pura menangis terseduh-seduh, si pencuri itu menjawab, "Wahai tuan yang baik hati, sebenarnya aku ini adalah anak durhaka yang dikutuk oleh ibuku menjadi keledai tuan. Namun berkat keberkahan tangan Tuan yang mulia saat menyentuhku tadi, Allah telah memberikan ampunan dan mengembalikan wujudku menjadi manusia lagi. Terima kasih Tuan." Dan anehnya, entah karena merasa iba atau sedang tidak waspada, Abu Nawas mempercayai cerita mustahil tersebut. Ia bahkan memberikan nasihat panjang lebar agar pria itu segera bertobat dan berbakti kepada ibunya sebelum akhirnya membiarkan pria itu untuk pergi. Keesokan harinya, Abu Nawas kembali ke pasar hewan. Betapa terperanjatnya ia saat melihat seekor keledai yang sangat identik dengan yang ia beli kemarin sedang ditawarkan oleh penjual lain. Melihat keledai itu, Abu Nawas tiba-tiba tersenyum dengan lebar, seolah mendapatkan ide yang paling cemerlang sedunia. Ia menepuk jidatnya sendiri sambil berseru keras, "Masya Allah, cepat sekali kutukan itu bekerja." Orang-orang di pasar pun langsung menoleh. Abu Nawas berteriak semakin lantang agar semua mendengar, "Wahai pedagang, jangan ada yang membeli keledai ini. Ini adalah manusia kutukan. Kemarin jadi manusia, hari ini jadi keledai lagi. Besok-besok bisa jadi tikus." Para pembeli pun sontak mundur. Ada yang menutup hidung, ada yang membaca istighfar. Si penjual itu pun panik setengah mati. Abu Nawas lalu mendekat ke telinga keledai itu dan berbisik dengan suara yang cukup keras, "Tenang saja nak, kalau kamu bertobat sungguh-sungguh, mungkin besok kamu bisa jadi ayam." Orang-orang pun tertawa terbahak-bahak, tak satu pun berani menawar keledai itu. Dari kejauhan, si pencuri yang asli hampir pingsan melihat dagangannya tak laku sama sekali. Abu Nawas melangkah pergi sambil tertawa kecil dan berkata dengan santai, "Aneh benar manusia zaman sekarang. Sudah mencuri, masih berharap untung." Dan begitulah Abu Nawas menang. Bukan dengan marah, bukan dengan kekerasan, melainkan dengan akal yang jenaka, membuat pencuri kalah oleh kekuatannya sendiri dan ditertawakan oleh seluruh pasar. Kisah selanjutnya, sholat memakai sepatu.
Sepasang sepatu baru ternyata bisa membuat niat buruk seseorang. Saat Abu Nawas berjalan menuju masjid, ia menyadari bahwa ada mata yang terus mengawasinya. Namun kali ini, Abu Nawas tidak memilih marah atau menegur. Ia justru membalas niat buruk itu dengan kecerdikan yang membuat si pencuri tersadar dan pergi dengan malu. Dan inilah kisah lengkapnya. Dikisahkan, pada suatu hari Abu Nawas baru saja membeli sepasang sepatu baru. Sepatu itu terbilang unik dan jarang dimiliki oleh orang lain. Ketika Abu Nawas berjalan menuju masjid, ada seseorang yang terus memperhatikan sepatunya dengan penuh minat. Ternyata orang itu adalah seorang pencuri yang menginginkan sepatu baru milik Abu Nawas. Diam-diam si pencuri mengikuti Abu Nawas dari belakang. Menyadari bahwa sepatunya menjadi incaran, Abu Nawas pun langsung waspada. Sesampainya di masjid, Abu Nawas terpaksa menunaikan sholat dengan masih mengenakan sepatu barunya. Melihat hal itu, sang pencuri pun menjadi kesal. "Kurang ajar, aku tidak bisa mencuri sepatunya," gumam si pencuri. Setelah Abu Nawas selesai menunaikan sholat, ia pun berjalan pulang meninggalkan masjid. Namun baru beberapa langkah, tiba-tiba si pencuri menghampirinya. "Abu Nawas, sholatmu itu tidak sah karena memakai sepatu. Lebih baik kamu ulangi sholatmu dan lepas dulu sepatumu," kata si pencuri. Dengan santainya Abu Nawas menjawab, "Ya biarlah, kalaupun aku tidak memperoleh pahala dari sholatku, setidaknya aku masih memperoleh sepatu baruku." Mendengar jawaban itu, si pencuri pun terkejut. Ia sadar bahwa Abu Nawas telah mengetahui niat buruknya. Tanpa berkata apa-apa lagi, si pencuri pun segera pergi meninggalkan Abu Nawas. Kisah selanjutnya, Taruhan senyum 40 hari. Tak ada yang lebih melelahkan daripada hidup bertetangga dengan orang yang setiap hari marah-marah tanpa sebab. Teriakannya menggema ke seluruh kampung, membuat siapapun ingin menutup telinga. Namun siapa sangka Abu Nawas justru menemukan cara cerdik untuk menjinakkan amarah itu, tanpa bentakan, tanpa kekerasan, hanya dengan kebiasaan yang dipaksa selama 40 hari. Dan inilah kisah lengkapnya. Tak jauh dari rumah Abu Nawas tinggal seorang tetangga yang terkenal pemarah dan suka berteriak-teriak. Namanya adalah Abu Jahil. Setiap hari mulutnya tak pernah berhenti memaki dan mencela orang lain. Bahkan perkara kecil pun bisa membuatnya mengamuk. Suaranya keras hingga mengganggu seluruh lingkungan. Para tetangga sudah lelah menasehatinya, namun semua usaha itu sia-sia. Tak seorang pun berani menegurnya lagi. Hingga pada suatu hari, Abu Nawas pun berkata dalam hati, "Abu Jahil ini perlu diberi pelajaran. Kalau dibiarkan, bisa-bisa dia makin kurang ajar." Ia pun berpikir keras mencari solusi yang tepat. Setelah merenung cukup lama, tiba-tiba Abu Nawas teringat nasihat gurunya, bahwa suatu perbuatan baik jika dipaksakan selama 40 hari maka akan menjadi sebuah kebiasaan. Dari situlah muncul ide cemerlang di benaknya. Keesokan harinya Abu Nawas mendatangi para warga yang terganggu dengan ulah Abu Jahil itu. Mereka berkumpul di salah satu rumah warga. Dengan penuh keyakinan Abu Nawas berkata, "Maukah kalian aku bantu agar tidak terganggu lagi dengan ulah Abu Jahil?" Orang-orang pun serempak menjawab,
Tentu saja Abu Nawas. Dia itu sudah membuat kami semua resah. Jangan khawatir, kata Abu Nawas. Aku punya sebuah ide, tapi ada syaratnya. Masing-masing dari kalian memberikanku 1 dinar. Jangankan 1 dinar Abu Nawas, 10 dinar pun akan kami berikan. Asalkan kamu benar-benar mampu membuat Abu Jahil tidak marah-marah lagi. Dengan tersenyum, Abu Nawas pun berkata, baiklah, aku berjanji. Yang penting kumpulkan dulu uangnya. Akhirnya masing-masing warga pun memberikan uang. Maka terkumpullah sebanyak 400 dinar. Nah, mulai besok aku jamin kalian tidak akan melihat Abu Jahil marah-marah. Bahkan jika kalian meledeknya, dia hanya akan tersenyum, ujar Abu Nawas. Dan saat itu juga Abu Nawas mendatangi rumah seorang kerabat Abu Jahil. Orang ini sangat akrab dengan Abu Jahil, bahkan bisa dikatakan satu-satunya orang yang tidak pernah dimarahi oleh Abu Jahil. Hei kawan, maukah kamu bertaruh denganku? Tanya Abu Nawas. Taruhan apa emangnya? Jawab orang itu. Begini kawan, jika dalam 1 hari Abu Jahil tidak marah, aku akan memberimu 10 dinar. Tapi kalau Abu Jahil marah-marah, kamu harus memberiku 10 dinar. Nah, taruhan ini berlaku selama 40 hari. Gimana? Setuju? Jelas Abu Nawas. Kerabat Abu Jahil itu terdiam sejenak. Dalam hatinya berpikir, Abu Jahil kan memang pemarah. Namun kemudian muncul ide lain di benaknya. Oh iya, aku kan bisa membujuk Abu Jahil. Nanti hasil taruhannya akan aku bagi 2 dengannya, pikirnya. Tanpa menunggu lama, ia pun menyetujui tantangan Abu Nawas. Setelah Abu Nawas pergi, kerabat itu segera mendatangi rumah Abu Jahil. Ya Abu Jahil, kamu kan tidak suka dengan Abu Nawas. Kali ini ada kesempatan untuk mengalahkannya. Ada tantangan dari Abu Nawas, katanya. Tantangan? Tantangan apa maksudmu? Tanya Abu Jahil kebingungan. Begini, tadi siang Abu Nawas bertaruh denganku. Katanya, jika dalam sehari kamu marah-marah, aku harus memberinya 10 dinar. Nah, tapi kalau kamu tidak marah-marah, dia akan memberiku 10 dinar. Ini berlaku selama 40 hari Abu Jahil. Bayangkan, kalau kamu berhasil menahan amarah selama itu, kita akan dapat 400 dinar. Dan uangnya kita bagi 2. Gimana? Jelas kerabatnya. Wah, benar, kata Abu Jahil kegirangan. Kalau begitu, aku akan berusaha menahan amarah. Abu Nawas pasti kalah dan aku akan mendapatkan uang darinya. Padahal Abu Nawas sudah tahu bahwa kerabat itu sering bersekongkol dengan Abu Jahil untuk mengerjainya. Justru itulah sebabnya Abu Nawas membuat tantangan tersebut agar seolah-olah dirinya lah yang kalah. Pada hari pertama, Abu Jahil sama sekali tidak menunjukkan tabiatnya yang suka marah-marah. Para warga pun mulai merasa tenang. Sesuai perjanjian, Abu Nawas memberikan 10 dinar kepada kerabat Abu Jahil. Begitu pula pada hari kedua dan hari-hari berikutnya. Dan singkat cerita, setelah 40 hari berlalu, Abu Jahil tidak pernah marah-marah sedikit pun. Selama itu pula, para warga merasa nyaman dan tak lagi terganggu oleh ulahnya. Tanpa disadari Abu Jahil, usahanya menahan amarah telah berubah menjadi kebiasaan dalam kehidupan sehari-harinya. Ia bahkan merasa malas dan capek jika harus berteriak-teriak tanpa sebab. Abu Nawas yang melihat perubahan itu pun merasa senang dan bahagia. Meski dalam anggapan Abu Jahil, ia telah kalah dalam taruhan. Abu Nawas hanya tersenyum dan berkata dalam hati, ternyata benar apa yang dikatakan guruku. Jika perbuatan baik dipaksakan selama 40 hari, maka ia akan menjadi kebiasaan. Bahkan terasa tidak nyaman jika tidak melakukannya.
kisah selanjutnya. Uban jenggot misterius. Seorang menteri yang tak mau mengakui usia tuanya berubah menjadi penguasa pesta yang mudah murka. Satu kalimat bisa berujung penjara, satu pujian bisa berakhir cambukan. Namun di tengah suasana mencekam itu, Abu Nawas justru menyelamatkan semua orang hanya dengan satu jawaban cerdas yang tak terduga. Dan inilah kisah lengkapnya. Dikisahkan ada seorang menteri yang usianya semakin menua. Meskipun demikian, ia ingin selalu tampil muda dan gagah di hadapan orang-orang. Namun usia memang tak bisa dibohongi, apalagi dengan janggutnya yang mulai memutih. Suatu ketika, sang menteri hendak mengadakan sebuah pesta yang hanya dihadiri oleh orang-orang pilihan. Selain untuk meramaikan suasana, pesta itu juga dimaksudkan untuk menambah kewibawaannya. Tak lupa, ia pun mengundang Abu Nawas. Maka diperintahkanlah beberapa pengawal untuk memanggil Abu Nawas ke rumahnya. Sesampainya di rumah Abu Nawas, salah satu pengawal berkata, "Wahai Tuan Abu, nanti malam Anda diundang ke pesta di rumah Tuan Menteri." Mendengar kabar tersebut, tentu saja Abu Nawas pun kegirangan. "Oh iya, baik, nanti malam saya akan ke sana. Dan oh ya, sampaikan salam hormat saya untuk Tuan Menteri," jawab Abu Nawas. Dalam hati ia berkata, "Asik, nanti malam aku bisa menyantap hidangan yang lezat." Dan singkat cerita, malam pun tiba. Abu Nawas bergegas menuju rumah Tuan Menteri. Setibanya di sana, ia disambut hangat layaknya tamu kehormatan. Tuan Menteri mempersilakan Abu Nawas duduk bersama para tamu undangan lainnya. Tak lama kemudian, hidangan lezat mulai disajikan di atas meja makan. Melihat hal itu, Abu Nawas sudah tak sabar untuk menyantapnya. Sambil mengambil makanan, ia pura-pura berbosa-basi. "Ngomong-ngomong, pesta ini dalam rangka apa, Tuan Menteri? Atau jangan-jangan Tuan Menteri naik jabatan?" tanya Abu Nawas. "Bukan Abu Nawas. Ini hanya pesta syukuran kecil-kecilan untuk menyambut hari kelahiranku," jawab Tuan Menteri. "Oh, pantesan," balas Abu Nawas. "Pantesan apa?" tanya Tuan Menteri penasaran. "Pantesan hidangannya enak-enak, Tuan Menteri. Dan Tuan Menteri terlihat gagah dan berwibawa," puji Abu Nawas. "Kamu ini bisa saja, Abu Nawas," jawab Tuan Menteri tersipu malu. Namun saat suasana sedang asik, tiba-tiba salah satu tamu berkata, "Maaf Tuan Menteri, kalau menurut saya, Tuan akan terlihat lebih muda jika janggut Tuan itu dicat hitam." Mendengar itu, wajah Tuan Menteri yang tadinya berseri-seri mendadak berubah marah. "Kurang ajar kamu. Kamu pikir aku ini sudah tua bangka? Kamu ini menghinaku," bentaknya. Ampun Tuan Menteri, saya sama sekali tidak bermaksud demikian Tuan," jawab tamu itu ketakutan. "Pengawal, tangkap orang ini dan masukkan ke penjara selama 3 hari, perintah Tuan Menteri. Tamu itu pun segera diseret pengawal ke penjara. Namun kemarahan Tuan Menteri belum berhenti sampai di situ. Ia lalu bertanya kepada tamu lainnya, "Apakah kamu melihat uban di janggutku?" Karena takut dihukum, tamu itu pun menjawab dengan bohong. Hampir tidak ada Tuan Menteri." "Apa maksudmu dengan hampir?" teriak Tuan Menteri. "Pengawal, seret orang ini ke penjara." Tamu kedua pun bernasib sama. Suasana pesta yang tadinya meriah kini berubah menegangkan. Untuk ketiga kalinya, Tuan Menteri bertanya kepada tamu berikutnya, "Nah, kamu, apa kamu melihat uban di janggutku?" Karena semakin takut, tamu ketiga pun menjawab, Sama sekali tidak ada Tuan Menteri. Bahkan janggut Tuan itu terlihat hitam dan indah." "Wah, kamu ini pembohong," bentak Tuan Menteri. "Pengawal, cambuk dia 10 kali lalu penjarakan selama sebulan." Dan setelah itu Tuan Menteri menoleh ke arah Abu Nawas.
Namun Abu Nawas tampak asik menyantap makanan seolah tidak terjadi apa-apa. "Apakah kamu melihat uban di jangkutku?" tanya Tuan Menteri. Abu Nawas tetap makan dan tak menjawab. Abu Nawas, aku bertanya kepadamu," bentak Tuan Menteri. Abu Nawas pun menoleh dan berhenti makan sejenak. "Maaf Tuan Menteri, tadi Tuan bertanya kepada saya," sahutnya. "Ya, apakah kamu melihat uban di jangkutku?" tanya Tuan Menteri lagi. "Sebenarnya saya ingin menjawabnya Tuan," kata Abu Nawas tenang. "Tapi saya ini kan buta warna Tuan. Jadi saya tidak tahu mana warna hitam dan mana warna putih Tuan." Dan setelah itu Abu Nawas pun kembali melanjutkan makannya. Jawaban singkat namun cerdik itu membuat Tuan Menteri tertawa terpinggal-pinggal. Amarahnya yang tadinya membara seketika mereda dan suasana pun kembali cair. Setelah Abu Nawas selesai makan, ia pun menceritakan beberapa kisah lucu hingga seisi ruangan dipenuhi gelak tawa. Kisah selanjutnya. Dikisahkan ada seorang Arab Badui yang memiliki seekor unta kesayangannya. Suatu hari unta tersebut menderita penyakit gatal-gatal yang cukup parah. Setiap malam si unta merintih kesakitan menahan rasa gatal di sekujur tubuhnya. Melihat hal itu sang pemilik pun merasa sangat kasihan. Ia pun bertanya kepada kawan-kawannya, "Obat apa ya yang paling ampuh untuk menyembuhkan penyakit unta milikku ini?" Dari sekian banyak jawaban, sebagian besar menyarankan agar unta itu diolesi dengan minyak jarak yang dipercaya dapat menyembuhkan penyakit kulit dan gatal. Akhirnya orang Badui itu pun memutuskan untuk pergi ke kota Baghdad guna membeli obat tersebut. Namun dalam perjalanannya ia teringat pada sosok seorang sufi terkenal di Baghdad, yaitu Abu Nawas. "Bukankah di kota ini ada ulama yang masyhur bernama Abu Nawas? Daripada aku hanya membeli obat, lebih baik aku meminta petunjuk dan keberkatan dari beliau," pikir si Badui. Setelah bertanya ke sana ke sini, akhirnya ia pun sampai di rumah Abu Nawas. Tanpa basa-basi, ia pun langsung menghampirinya dan bertanya, "Apakah Anda yang bernama Tuan Abu Nawas?" "Ya, benar," jawab Abu Nawas. "Dan kamu ini siapa? Dan ada keperluan apa?" "Saya ini orang Badui, Tuan. Tujuan saya ke sini adalah untuk meminta keberkatan dari Tuan," jawabnya dengan polos. Ia pun lalu menceritakan tentang unta kesayangannya yang sedang sakit gatal-gatal. "Begini Tuan, teman-teman saya menyuruhku untuk mengolesi tubuh unta itu dengan minyak jarak," kata si Badui. "Tapi saya lebih percaya pada karomah dan doa Tuan. Tolonglah Tuan, doakan unta saya agar sembuh." Abu Nawas pun sempat kebingungan. Dalam hatinya ia bergumam, "Mana mungkin hanya dengan doa bisa menyembuhkan penyakit? Bukankah tetap butuh obat?" Namun karena tak ingin mengecewakan tamunya, Abu Nawas pun berkata, "Begini saja, kamu tetap harus membeli minyak jarak itu, lalu bawalah ke sini. Nah setelah itu akan aku bacakan doa. Insya Allah unta kamu akan sembuh. Tapi kalau hanya berharap dari doa tanpa berobat, aku tidak berani menjanjikan apa-apa." Orang Badui itu pun menurut. Ia membeli minyak jarak seperti yang disarankan, lalu membawanya kepada Abu Nawas. Setelah minyak itu dibacakan doa, ia pun pulang dan mulai rutin mengoleskannya ke tubuh unta miliknya. Beberapa hari kemudian, kondisi unta tersebut mulai membaik dan akhirnya sembuh total. Betapa gembiranya hati si Badui, ia berkali-kali mengucapkan syukur.
Karomah Tuan Abu Nawas memang luar biasa. Doanya mampu menyembuhkan untaku. Dan keesokan harinya ia pun kembali menemui Abu Nawas sambil membawa sejumlah uang sebagai tanda terima kasih. Namun Abu Nawas menolaknya dengan halus. "Oh, tidak perlu. Aku tidak mau menerima uang itu. Sedekahkan saja kepada anak-anak yatim," kata Abu Nawas. Hikmah dari kisah ini, kadang-kadang seseorang datang kepadamu dengan keyakinan besar bahwa doamu bisa menyembuhkan penyakitnya. Maka jangan ditolak, doakanlah ia semampumu, meskipun hanya dengan bacaan bismillah. Sebab yang menyembuhkan bukanlah doa yang panjang atau mujarab, tetapi keyakinan orang itu sendiri yang menjadi sugesti paling kuat untuk kesembuhannya. Namun, ingat baik-baik, jangan pernah memanfaatkan kepercayaan itu untuk mengambil keuntungan pribadi. Seperti halnya Abu Nawas, ia tahu bahwa yang menyembuhkan bukan semata doanya, tapi karena usaha dan keyakinan orang Baduy itu sendiri. Kisah selanjutnya. Kala itu Abu Nawas dan kawan-kawannya baru saja menunaikan sholat Isya. Seperti biasa, sebelum pulang mereka duduk-duduk dulu di teras musola sambil mengobrol. Karena obrolan yang begitu asyik, mereka sampai lupa bahwa malam itu sudah semakin larut. Tiba-tiba salah satu temannya berkata, "Aku pulang dulu ya, perutku sudah sangat lapar." Teman lainnya pun menyaut, "Wah, aku juga, perutku sudah keroncongan." Mendengar hal itu, Abu Nawas pun berkata, "Bagaimana kalau kalian makan di rumahku saja?" Tentu saja, ajakan itu langsung disambut antusias oleh kawan-kawannya. Mereka pun segera berangkat menuju rumah Abu Nawas. Namun di tengah perjalanan, Abu Nawas baru tersadar. "Waduh, seharusnya aku tanya dulu ke istriku. Kalau ternyata tidak ada makanan, bisa gawat ini," pikirnya cemas. Dan singkat cerita, mereka pun sampai di depan rumah Abu Nawas. "Kalian tunggulah di sini sebentar ya, aku akan memberitahu istriku dulu," kata Abu Nawas kepada teman-temannya. Lalu ia pun masuk dan segera menghampiri istrinya. "Istriku sayang, aku membawa teman-temanku untuk makan bersama malam ini," katanya pelan. Sang istri pun langsung terkejut dan heran. "Di rumah kan tidak ada apa-apa. Berani-beraninya kamu mengundang semua temanmu," ujar istrinya dengan kesal. "Waduh, celaka. Gimana ini?" pikir Abu Nawas. Karena tak ingin ambil pusing, ia pun buru-buru naik ke atas loteng untuk bersembunyi. Sementara itu, kawan-kawannya yang sedari tadi menunggu di luar sudah tak kuasa menahan lapar. Mereka pun mulai mengetuk pintu rumah Abu Nawas. "Wahai Abu Nawas, bolehkah kami masuk?" seru mereka. Sang istri pun menjawab, "Suamiku tidak ada di rumah." Mereka pun heran. "Tapi kami tadi jelas-jelas melihatnya masuk lewat pintu depan," ujar mereka. "Iya, tapi suamiku sudah tidak ada," balas sang istri. "Masa dia tiba-tiba menghilang begitu saja?" sahut salah satu dari mereka. Sementara itu, Abu Nawas yang bersembunyi di loteng hanya bisa mendengarkan percakapan mereka dengan gelisah. Karena kawan-kawannya tak kunjung pergi, akhirnya Abu Nawas pun angkat suara dari atas lonteng. "Aku kan bisa saja keluar lewat pintu belakang, bukankah begitu? Kenapa kalian tidak percaya dengan ucapan istriku?" seru Abu Nawas dari atas. Kawan-kawannya pun hanya bisa menggeleng-gelengkan kepala kecewa. Mereka sadar bahwa mereka telah dikerjai oleh Abu Nawas.
Dengan penuh penyesalan dan perut yang tetap lapar, mereka akhirnya meninggalkan rumah Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Selain terkenal usil dan kocak, Abu Nawas juga dikenal sebagai sosok yang sangat dermawan. Hal itu sudah diketahui oleh Baginda Raja, baik dari para menterinya maupun dari orang-orang terdekatnya. Namun, Baginda Raja belum merasa puas sebelum melihatnya sendiri secara langsung. Pada suatu hari, Baginda Raja pun memutuskan untuk menguji seberapa dermawannya Abu Nawas. Ia menyamar sebagai pengemis dengan mengenakan pakaian compang-camping agar tidak dikenali. Tanpa pengawal, ia pergi seorang diri. Dalam perjalanannya, ia melihat Abu Nawas sedang duduk sendirian di pinggir jalan. Baginda Raja pun segera menghampirinya dan berkata, "Wahai Tuan, apakah Tuan tahu di mana aku bisa menemukan Abu Nawas? Aku ingin bertemu dengannya, Tuan." Abu Nawas yang tidak menyadari bahwa lelaki di depannya adalah Baginda Raja sempat terkejut dan bertanya, "Oh, tentu aku mengenalnya dengan baik. Tapi apa tujuanmu ingin bertemu dengannya?" Baginda Raja pun menjawab, "Aku ingin meminta sedekah darinya, Tuan." Abu Nawas hanya terdiam. Ia mengamati sosok lelaki pengemis di hadapannya dengan seksama. Minta sedekah, tapi pilih-pilih orang. Apa maksudnya ini? Pikir Abu Nawas. Dan beberapa saat kemudian, Abu Nawas mulai menyadari bahwa lelaki itu adalah rajanya sendiri. Alih-alih panik, ia memutuskan untuk memanfaatkan penyamaran Baginda Raja sebagai bahan keusilan. "Oh, jadi kamu ingin bertemu dengan Abu Nawas? Aku bisa mengantarkanmu kepadanya. Dia itu adalah seseorang yang terhormat. Kamu tidak bisa menemuinya di sini. Tapi jika beruntung, aku bisa membantumu menemukannya," kata Abu Nawas. "Oh ya? Bagaimana aku bisa menemukannya, Tuan?" tanya Baginda Raja. "Kamu bisa mencarinya di dekat istana. Katanya sih dia itu sering berada di sana. Bahkan dia juga sering diminta pendapat oleh Baginda Raja," jawab Abu Nawas. "Lalu bagaimana aku bisa mengenalinya, Tuan?" tanya Baginda Raja lagi. "Tenang saja, ketika kamu berada di dekatnya, dia itu pasti akan tahu siapa kamu. Dan satu hal lagi, jangan sekali-kali meminta sedekah padanya," ucap Abu Nawas. "Loh, memangnya kenapa, Tuan? Apakah dia itu pelit?" tanya Baginda Raja. "Oh, bukan karena dia pelit," jawab Abu Nawas. "Begini ya, karena kan biasanya orang yang meminta sedekah itu biasanya lebih miskin dari dia. Tapi kalau misalkan ada orang yang meminta sedekah tapi ternyata lebih kaya dari dia, ya tentu dia tidak akan memberi apa-apa." "Kalau begitu, sia-sia saja aku mencari Abu Nawas, Tuan," ujar Baginda Raja pura-pura kecewa. "Bukan sia-sia," kata Abu Nawas sambil tersenyum. "Tapi mana ada sih raja mengemis kepada rakyatnya dengan cara seperti ini? Coba cari cara yang lebih bermartabat gitu." Dan seketika Baginda Raja pun tersadar bahwa penyamarannya telah terbongkar. Ia pun langsung pergi meninggalkan Abu Nawas dengan perasaan campur aduk antara malu dan kagum.
kisah selanjutnya. Di sebuah desa yang subur dan damai, tinggallah seorang saudagar kaya raya bernama Tuan Hamid. Ia memiliki harta yang berlimpah, termasuk kebun kurma yang begitu luas, sampai-sampai ujungnya tak terlihat jika dipandang dari atap rumah. Setiap musim panen tiba, ia selalu memperkerjakan penduduk desa untuk membantu memanen kurma, dan ia dikenal cukup dermawan dalam memberikan upah. Suatu hari, Abu Nawas yang sedang kesulitan ekonomi memutuskan untuk ikut bekerja di kebun kurma milik Tuan Hamid. Meski ia terkenal dengan kelicikan dan kecerdasannya, bukan berarti ia tak mau bekerja keras jika memang sedang butuh. Selama 2 hari, Abu Nawas membantu memetik kurma dari pagi hingga menjelang maghrib. Ia memanjat pohon, memotong tangkai buah, bahkan ikut mengangkut ke gudang. Setelah panen selesai, Tuan Hamid pun membagikan upah kepada semua pekerja, sekantung kurma dan sejumlah uang. Namun entah bagaimana, Abu Nawas justru terlupakan. Mungkin karena jumlah pekerja yang banyak, atau karena Tuan Hamid sedang terburu-buru menghitung hasil panennya. Abu Nawas hanya diam, meski dalam hati ia bingung dan sedikit kesal. Mungkin Tuan Hamid hanya lupa, gumam Abu Nawas dalam hati, mencoba berpikir positif. Namun keesokan harinya, saat Abu Nawas nongkrong di warung kopi desa bersama teman-temannya, Tuan Hamid pun datang. Ia tampak ceria dan bahkan duduk tak jauh dari Abu Nawas, namun sedikit pun tak menunjukkan rasa bersalah atau ingat akan upah yang belum dibayar. Abu Nawas sempat ingin langsung menagih, namun ia khawatir kalau itu akan mempermalukan Tuan Hamid di depan umum. Ia tahu bahwa harga diri seorang saudagar bisa lebih mahal daripada harga 1 karung kurma. Maka seperti biasa, otaknya yang cerdik pun mulai berputar. Tiba-tiba Abu Nawas berkata dengan nada yang serius, "Tuan Hamid, tadi malam saya bermimpi, Tuan." "Oh ya? Mimpi apa, Abu Nawas?" tanya Tuan Hamid penasaran. "Saya bermimpi kuda Tuan itu bisa berbicara dan juga menari, Tuan," jawab Abu Nawas dengan tenang. Para pengunjung warung yang mendengarnya pun langsung tertawa kecil, tapi Abu Nawas tetap serius. Tuan Hamid pun ikut tertawa geli. "Lalu apa kata kudaku dalam mimpimu itu?" Abu Nawas pun menjawab, "Kuda Tuan dalam mimpiku, ia memuji Tuan. Katanya sih Tuan Hamid sangat bijaksana dan mempermalukan hewan peliharaannya dengan penuh kasih sayang. Ia berkata setiap kali disuruh menari, Tuan Hamid selalu memberinya upah." Tuan Hamid yang awalnya tertawa pun mendadak terdiam. Wajahnya perlahan berubah. Ia menatap Abu Nawas dengan pandangan yang penuh pengertian. "Masya Allah, astagfirullah," serunya pelan. "Abu Nawas, aku benar-benar lupa, Abu Nawas. Sungguh bukan maksudku. Aku belum membayar upahmu ya?" Abu Nawas pun hanya tersenyum kalem. "Betul, Tuan. Bahkan saya tidak dapat sekantung kurma pun seperti yang lainnya." Tuan Hamid pun langsung mengeluarkan dompetnya dan memberikan Abu Nawas upah lebih dari yang seharusnya. "Ini Abu Nawas, sebagai gantinya ini sedikit lebih banyak, karena kamu sudah membuatku sadar dengan cara yang halus dan jenaka." Orang-orang di warung yang mendengar percakapan itu pun ikut tertawa. Salah seorang dari mereka pun berseloroh, "Hati-hati kalau punya hutang sama Abu Nawas. Kalau tidak dibayar, nanti bisa-bisa didatangi dalam mimpi lewat kudanya sendiri." Dan sejak saat itu, Tuan Hamid pun menjadi lebih teliti dan tidak pernah lagi lupa membayar orang. Dan Abu Nawas, ia pulang ke rumah sambil menenteng sekantung kurma dan beberapa keping dinar emas, sambil tertawa kecil membayangkan wajah kudanya yang bisa bicara dan menari di dalam mimpi.
Kisah selanjutnya, kucing lupa diri. Dikisahkan Baginda Raja mengadakan suatu pertemuan di istana. Dalam pertemuan tersebut, ia mengundang tokoh-tokoh penting, di antaranya para sastrawan, para penyair, dan beberapa tokoh penting lainnya. Dan tak lupa, Abu Nawas juga turut serta diundang. Ketika pertemuan dimulai, Baginda Raja meminta setiap tamu untuk menyajikan puisi atau cerita pendek yang menghibur. Para penyair mulai membacakan puisinya yang berisikan pujian kepada Baginda Raja. Begitu juga dengan para sastrawan, mereka membuat untaian kalimat pujian yang ditujukan kepada rajanya. Ketika giliran Abu Nawas tiba, ia berdiri di depan orang banyak dengan memasang wajah yang serius. Untuk sesaat Abu Nawas terdiam, membuat semua mata tertuju kepadanya. Tidak seperti tamu-tamu undangan lainnya yang membacakan syair pujian, Abu Nawas justru bercerita tentang kucing dan tikus. Suatu hari, seekor kucing mengejar tikus di sekitaran istana Paduka yang megah. Tikus itu lari ke sana kemari dan akhirnya masuk ke ruangan Paduka, di mana terdapat harta karun yang tersembunyi. Kucing itu lalu mengikuti tikus tersebut, dan ia pun menemukan harta karun yang luar biasa. Baru beberapa kalimat diucapkan, Abu Nawas sengaja kembali berdiam. Hal ini membuat orang-orang yang hadir penasaran dengan kelanjutannya, termasuk Baginda Raja sendiri. Lalu, apa yang terjadi selanjutnya, Abu Nawas? Tanya Baginda Raja. Sayang sekali, Paduka. Kucing itu terlalu sibuk dengan harta karun, sehingga ia lupa bagaimana cara keluar dari ruangan itu. Kucing itu akhirnya ditangkap oleh penjaga istana dan dimasukkan ke dalam kurungan. Dan untuk kedepannya, Paduka, sebaiknya Paduka perlu berhati-hati ketika akan memelihara kucing, kata Abu Nawas melanjutkan. Setelah mendengar cerita pendek tersebut, Baginda Raja pun bertepuk tangan dan memberi Abu Nawas sebuah hadiah. Kemudian Abu Nawas pun dipersilakan untuk pulang. Ketika Abu Nawas telah meninggalkan istana, para penyair dan sastrawan heran dengan sikap Baginda Raja. Ampun Paduka yang mulia, saya kira cerita yang dibawakan Abu Nawas tidak ada istimewanya sama sekali. Tapi kenapa Paduka memberinya hadiah? Tanya salah satu dari mereka. Baginda Raja pun kemudian menjelaskan. Begini, jadi di balik ceritanya yang sederhana itu mengandung nasihat sekaligus pujian. Kucing yang dimaksud Abu Nawas itu ibarat seorang menteri yang awalnya ingin menangkap para pejabat yang korupsi. Tapi begitu kucing diajak masuk ke dalam gudang yang penuh harta, ia jadi lupa niatnya untuk menangkap tikus. Ia terlena dan terjebak oleh harta yang berlimpah, yang pada akhirnya ia sendiri yang tertangkap karena ketahuan korupsi. Dan dalam cerita tersebut, Abu Nawas juga memuji atas tindakan yang aku lakukan. Dan memang belakangan ini beberapa menteri telah saya jatuhkan hukuman lantaran ketahuan korupsi. Di akhir ceritanya, Abu Nawas juga sempat menasehati agar aku lebih berhati-hati ketika mengangkat menteri yang baru. Setelah mendengar penjelasan Baginda Raja tersebut, mereka semua pun memuji akan kecerdasan Abu Nawas. Kisah selanjutnya, Janda Sakti.
Dikisahkan, Abu Jahil baru saja melangsungkan pernikahan dengan seorang janda yang cantik. Beberapa hari kemudian, Abu Nawas main ke rumahnya untuk mengucapkan selamat. Tak lupa ia juga membawa hadiah atas pernikahan Abu Jahil. "Aduh, maaf ya Abu Jahil, aku baru bisa datang belakangan ini. Aku sering dipanggil ke istana," kata Abu Nawas. "Tidak apa-apa Bu Nawas, ayo silakan duduk," balas Abu Jahil. Ketika mereka berdua tengah asik mengobrol, tiba-tiba istri baru Abu Jahil keluar dari kamar dan berkata manja kepada Abu Jahil, "Suamiku, mataku sakit." Abu Jahil pun segera menghampiri sang istri dan mencium kedua matanya. "Gimana sakitnya? Udah mendingan?" tanya Abu Jahil. "Iya, aku sudah tidak merasakan sakit," jawab istrinya manja. "Tapi tanganku masih sakit suamiku." "Kenapa dengan tanganmu?" tanya Abu Jahil khawatir. "Tadi waktu nyuci kayaknya keseleo," jawab istrinya. "Aduh, tangan yang mana yang sakit? Biar aku cium," ujar Abu Jahil. Sang istri pun memberikan tangan kanannya, lalu oleh Abu Jahil diciumnya tangan tersebut. "Gimana, sakitnya sudah hilang kan?" tanya Abu Jahil. "Iya, sudah hilang," jawab istrinya penuh manja. Ia pun lalu kembali masuk ke dalam kamar. Sementara itu, Abu Nawas yang sedari tadi menyaksikan hal itu merasa takjub dengan kesaktian Abu Jahil. "Wah, Abu Jahil, aku tidak menyangka ternyata kamu sakti juga ya. Hanya dengan menciumnya saja semua penyakit bisa langsung sembuh," kata Abu Nawas. Abu Jahil pun tersenyum bangga dengan pujian yang ia terima. "Oh ya Abu Jahil, kebetulan aku juga sedang menderita suatu penyakit. Maukah kamu menyembuhkanku?" pinta Abu Nawas. "Ya bisa lah, beritahu aku apa penyakitmu?" tanya Abu Jahil. "Begini Abu Jahil, selama ini kan aku menderita ambeien. Jadi tolong cium pantatku supaya ambeianku ini hilang Abu Jahil," kata Abu Nawas memohon. Sontak Abu Jahil pun menjadi emosi. Ia pun segera mengusir Abu Nawas dari rumahnya. "Pergi kamu, dasar orang gila," bentak Abu Jahil. Seketika Abu Nawas pun lari terbirit-birit meninggalkan Abu Jahil sambil tertawa.